Selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin soal salah satu penjelas paling hebat dalam sejarah. Bayangin ya, seorang pemecah kode untuk seorang jenius dan masalah besar yang berhasil dia selesaikan. Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini tantangan nyata yang dihadapi para pengikut Sang Buddha. Seorang guru yang, ya, jeniusnya luar biasa. Oke, ayo kita bedah masalahnya. Biar paham, kita perlu tahu dulu nih, Sang Buddha itu punya dua gaya mengajar dhamma atau ajaran intinya yang beda banget. Kadang-kadang, beliau bisa rinci banget, analitis, ngejelasin ide langkah demi langkah. Jelas banget. Tapi, di lain waktu, ajarannya singkat, padat, mendalam, dan sejujurnya sering bikin bingung. Beliau bisa ngomong hal-hal mendalam kayak gini. Ini bikin banyak pengikutnya, bahkan para biksu yang paling setia sekalipun, garu-garu kepala, berusaha keras buat ngerti, apa sih maksudnya? Jadi, disinilah poin pentingnya. Kebingungan ini akhirnya menciptakan kebutuhan. Butuh banget seorang spesialis. Semacam penerjemah atau pemecah kode resmi buat ajaran-ajaran Sang Buddha yang super padat itu. Dan orang itu adalah Mahakacana. Seorang murid yang saking briliannya dalam mengurai makna, sampai-sampai Sang Buddha sendiri yang ngasih dia gelar resmi, ahli penjelas terkemuka. Latar belakangnya pas banget buat tugas ini. Dia ini seorang pendeta Brahmana yang pendidikannya tinggi. Udah biasa menganalisis teks-teks sulit jauh sebelum ketemu Sang Buddha. Jadi otaknya emang udah terlatih buat pekerjaan kayak gini. Terus gimana sih cara kerjanya? Oke, kita lihat langsung aja salah satu kelas masternya dalam menjelaskan. Ini diambil dari naskah kuno namanya Madhu Pindika Supta atau khotbah bola madu. Jadi ceritanya begini, Sang Buddha ngasih ajaran singkat soal gimana pikiran kita bisa, nyiptain konflik entah dari mana. Para biku bingung, maksudnya apa ya? Akhirnya mereka datang ke Mahakacana, minta tolong dijelasin secara detail. Nah, disinilah kejeniusannya kelihatan banget. Dia memetakan proses psikologis yang rumit jadi 4 langkah yang super jelas. Mulai dari hal simpel kayak input indera, terus proses otomatis, sampai, ini dia, titik kritisnya di langkah ketiga. Disinilah pikiran kita bisa jadi liar. Dan ini dia intinya. Kalau kita paham urutan ini, kita jadi punya kekuatan. Kalau kita bisa sadar pas di titik bahaya itu, saat pikiran mulai ngelantur atau proliferasi mental itu, kita bisa milih buat stop, nggak usah ikut-ikutan. Pikiran pun jadi tenang, konfliknya bahkan nggak sempat mulai. Tapi kehebatan analisis ini bukan cuma buat pencerahan pribadi loh. Mahakacana juga memakai cara berpikir jernih ini untuk ngebongkar isu-isu sosial paling besar di zamannya, buat nunjukin gimana ketidakadilan bisa dibantah pakai logika. Contohnya nih, suatu hari dia ditantang sama seorang raja, pertanyaannya soal salah satu struktur sosial yang paling kuat di India kuno. Bener nggak sih kasta Brahmana itu dari sananya emang lebih unggul? Di satu sisi, para pendeta Brahmana mengklaim mereka itu unggul karena keturunan, dari dewa lah macam-macam. Tapi Mahakacana dengan tenang menjawab, itu cuma klaim kosong, cuma omongan doang katanya, yang nggak ada buktinya di dunia nyata. Terus dia dengan sistematis membongkar klaim itu pakai argumen-argumen logis yang simpel banget. Dia nunjukin kalau di dunia nyata ya orang kaya bisa nyuruh siapa aja kan. Orang jahat mau kasta apapun ya bakal kena akibatnya. Orang baik juga dapat ganjarannya, nggak peduli kastanya apa. Dan hukum kan menghukum penjahat secara setara. Kesimpulannya, nilai seseorang itu dari perbuatannya, bukan dari kelahirannya. Masuk akal banget. Nah, kemampuan luar biasa buat ngambil ide yang paling dalam dan membuatnya jadi super jelas, inilah yang bikin warisan intelektualnya bertahan ratusan tahun. Pengaruhnya itu nggak berhenti pas dia meninggal, jauh banget. Cara dia menafsirkan ajaran Sang Buddha itu jadi semacam cetak biru. Metodenya dipelajari, dibakukan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan akhirnya membentuk tradisi pemikiran Buddhis secara keseluruhan. Tapi, kayaknya validasi paling tinggi itu datang dari Sang Buddha sendiri. Jadi pas ditanya soal penjelasan Mahakacana, Sang Buddha bilang, dia benar. Kalau kalian tanya saya juga akan menjelaskannya persis seperti itu. Wow, itu pujian tertinggi kan? Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Ternyata, setiap bidang, mau itu sains, filsafat, atau apapun, butuh pemecah kode kayak gini. Orang-orang brilian yang bisa bikin ide jenius jadi gampang diakses sama kita semua. Jadi pertanyaannya buat kita sekarang, siapa ya para ahli penjelas hebat di zaman kita?